Satu malam bersama gadis. Bab 098. Merasa jika apa yang akan ia lakukan hanyalah percuma dan juga sia-sia, akhirnya pria yang dibayar Amara untuk menyelidiki suaminya itu, memilih untuk mengalah. Tidak ada gunanya aku berbicara dengan seseorang yang emosional, kecewa, dan sakit hati sepertinya. Pikir pria itu dalam hati. Amara terlalu tenggelam dalam perasaannya sendiri sehingga tak mampu menyadari bahwa apa yang ingin disampaikan oleh pria tersebut mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan atau bahkan menyelamatkan pernikahannya. Namun, baginya saat ini sudah tak ada lagi gunanya berbicara panjang lebar, lebih baik mengalah saja dan membiarkan Amara menemukan jalan keluarnya sendiri. Pria itu hanya menyesalkan sikap Amara, yang tidak mau bersabar sebentar lagi untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Kau sudah menghancurkan rumah tanggaku, akan aku hancurkan juga rumah tanggamu. Aura, ucap Amara sambil mengepalkan tangannya erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ia akan menghancurkan hidup Aura. Kekalutan dan juga kekecewaan hatinya membuat Amara lupa dengan siapa nanti ia akan berhadapan. Karena baik Andara maupun Alana tidak akan diam saja jika ia berani menyerang Aura. Karena untuk saat ini selain Valdi, hanya mereka berdua yang mengetahui apa sebenarnya hubungan antara Valdi dan Aura. Hari ini Diandra kedatangan tamu yang tak diduga, ia kedatangan mantan istri suaminya, Citra. Wanita cantik itu datang dengan membawa hadiah untuk Elzan, putranya. Nyonya Citra, sapa Diandra. Citra tersenyum sambil membuka kacamata hitamnya, sudah aku katakan berulang kali, jangan memanggilku dengan sebutan itu. Ucap Citra. Boleh aku masuk? Tanyanya. Diandra yang sempat terpaku karena kedatangannya pun langsung kaget. Oh ya ampun, aku tidak fokus. Ayo masuk, ajak Diandra. Citra pun langsung masuk diikuti oleh Diandra di belakangnya, di mana bayi kecil yang tampan itu. Aku ingin melihatnya, ucap Citra. Dia ada di sana, Elzan baru saja selesai mandi. Jawab Diandra, langsung menghampiri putranya dan memperlihatkannya pada Citra. Citra langsung tersenyum saat melihatnya, bolehkah aku menggendongnya? Tanya Citra. Tentu saja, jawab Diandra sembari memberikan bayi mungil itu pada Citra. Citra langsung mengambil bayi itu dan menggendongnya, dia sangat tampan, perpaduan wajah kalian begitu kentara. Ucap Citra menatap kagum pada baby E. Terima kasih, oh ya kenapa kau tidak hamil lagi saja? Tanya Diandra sambil tertawa. Citra pun tertawa mendengarnya, ya ampun, apa kau tidak lihat berapa usiaku? Jawabnya, 25. Kau masih terlihat muda dan cantik. Citra tertawa mendengarnya, ada-ada saja, untuk saat ini aku hanya ingin fokus pada anak-anakku. Apalagi kau tahu kan bagaimana Damian, juga Delisa. Aku masih belum tenang. Aku masih menunggu kebahagiaan untuk mereka. Ungkap Citra. Diandra mengerti apa yang dikatakan oleh Citra. Saat ini ia pasti sedang memikirkan nasib Damian yang menduda di usia muda. Juga Delisa yang masih harus selalu ia pantau, karena ia khawatir pada anak gadisnya. Akhirnya mereka berdua pun terlarut dalam obrolan seru. Selama menikah dengan Deo baru kali ini ia bercengkrama dengan Citra. Diandra dengan pasti tahu betapa baik hati Citra, terlihat jelas dari cara sabar dan penuh kasih sayangnya dalam mendidik anak-anak mereka. Meski tak banyak orang tahu betapa perjuangan yang dilalui Citra di balik senyum tulusnya, namun Diandra selalu merasa bersyukur karena mantan istri suaminya adalah seorang yang baik dan penyabar. Di kantornya, Stefano tengah sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi saat ini perusahaan Kejora telah jatuh ke tangannya. Dan otomatis ia yang harus mengelola perusahaan itu.
Sebenarnya Stefano ingin jika Aura datang ke sana dan memperlihatkan dirinya pada Marvin. Jika saat ini perusahaan itu telah jatuh ke tangannya. Sayangnya, istrinya itu tidak mau karena merasa tidak tega pada Marvin dan tidak mau membuat pria itu semakin membencinya. Di sela-sela pekerjaannya yang sangat banyak, ia mendapatkan pesan dari seseorang yang membuat jantung Stefano berdegup dengan kencang saat membaca pesan itu. Jangan terlalu mencintai istrimu Stefano, karena sebenarnya orang yang sangat kau cintai itu kini telah mengkhianatimu. Apa ini? Stefano mengeratkan genggamannya pada ponsel yang sedang ia pegang. Hatinya mendadak gelisah dan juga tidak tenang setelah melihat pesan itu. 26. Halo kakak, suara itu membuyarkan lamunan Stefano tentang Aura. Benarkah ia berselingkuh seperti yang dikatakan orang yang mengirimkan pesan itu padanya? Alana, panggil Stefano. Ia tersenyum saat melihat kedatangan ibu angkatnya, dan juga adiknya yang berkunjung datang ke kantor. Dengan segera, Stefano menghampiri mereka dan menggendong Abian. Halo adikku sayang, ucap Stefano sambil mencium pipi gembulnya Abian. Ada apa? Kau terlihat melamun, tanya Alana. Stefano menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, jawabnya. Ia tidak ingin menceritakan tentang pesan itu pada Alana. Ini adalah rumah tangganya, jadi ia tidak mau ada orang yang ikut campur karena di sini Stefano adalah kepala kelu Stefanonya. Hei, wajahmu yang masam itu menunjukkan kalau kau sedang asa masalah. Jangan dipendam sendirian, memangnya kau tidak takut kalau ginjalmu akan meledak nanti? Ucap Alana. Tidak usah khawatir, oh ya ada apa kalian kemari? Tidak biasanya, tanya Stefano. Alana pun duduk di sofa yang ada di ruangan Stefano. Tadinya aku mau ke kantor Mas Andara. Tapi katanya, suamiku itu sedang meeting di luar. Jadi aku belok arah saja dan menemuimu. Kau tidak sedang sibuk kan? Tanya Alana. Stefano kini duduk berhadapan dengan Alana, dengan Abian yang duduk di pangkuannya. Bagaimanapun aku sibuk, aku akan meluangkan waktu untuk kalian. Apalagi ada adikku di sini, aku sangat bahagia. Jawab Stefano. Oh ya ampun, setelah menikah kau selalu bertambah manis. Apa setiap hari Aura selalu memberikanmu manisan gula, hingga kau sekarang menjadi sangat manis? Gurau Alana. Tapi anehnya Stefano malah terdiam tidak seperti biasanya. Itu membuat Alana berpikir jika Stefano tengah mengalami masalah dengan Aura. Alana, panggil Stefano. Ya, kenapa? Stefano terlihat diam sebentar, sepertinya ia merasa ragu untuk mengatakannya pada Alana. Begini, kalau ada seseorang yang mengatakan jika papa selingkuh, apa kau akan percaya? Tanya Stefano, tiba-tiba. Pertanyaan ini sungguh aneh dan konyol bagi Alana. Tidak. Jawabnya singkat dan jelas. Kenapa? Tanya Stefano penasaran, kenapa Alana bisa tidak percaya ataupun merasa cemburu saat mendengar kabar jika papanya Andara berselingkuh. Karena aku tidak melihatnya langsung, memangnya apalagi? Jawab Alana santai. Tapi, bagaimana jika kabar itu benar? Kabar yang disampaikan oleh orang lain pada kita itu belum tentu benar, apalagi ini tentang masalah hubungan kami. Alana menjeda ucapannya sejenak untuk mengambil nafas. Stefano, tidak semua orang bahagia melihat kita bahagia. Apalagi ini kabar itu hanya menjadi sebuah asumsi dan bukan kenyataan yang pasti. Untuk apa aku mempercayai orang membicarakan hal buruk tentang pasangan kita? Siapa yang tahu, kalau orang itu memang ingin membuat hubungan kita menjadi hancur. Jelas Alana panjang lebar. Ucapan Alana cukup membuat hati dan pikiran Stefano terbuka. Benar apa yang dikatakan oleh Alana. Siapa? 27.
Tahu memang ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangganya yang baru saja dibangun itu. Dan asal kau tahu saja, jika seseorang itu membencimu atau pasanganmu, maka, orang itu akan terus mencari kesalahan, baik dari kau maupun dari Aura. Seperti yang kau lakukan dulu padaku, ucap Alana sambil tertawa. Stefano berdecak sebal, memangnya apa yang aku lakukan dulu padamu? Tanya Stefano. Ah ya ampun, setelah bertobat rupanya kau jadi amnesia untuk kesalahanmu di masa lalu. Cibir Alana, apa perlu aku ingatkan, jika kau dulu pernah ingin menghancurkan hubunganku dengan Mas Andara, kau sering sekali membuat kebohongan agar papamu itu membenciku, begitu juga sebaliknya. Tapi apakah kami percaya dengan karangan ceritamu itu? Tanya Alana. Tidak, kalian bahkan tidak ingin mendengarnya. Jawab Stefano, ia ingat jika dulu ia begitu mencintai Alana dan ingin memisahkan Alana juga Andara, dengan membuat kebohongan palsu. Berharap jika pasangan itu saling membenci, tapi pada kenyataannya semua kebohongan Stefano malah membuat mereka jadi semakin saling mencintai. Benar sekali. Dalam sebuah hubungan, yang harus kau tetapkan ada sebuah kepercayaan. Kau tidak bisa menghakimi pasanganmu, hanya karena sebuah kabar yang belum jelas. Bukankah cerita seseorang itu ibaratkan sebuah pisang, yang akan lebih nikmat setelah diolah menjadi kolak, dan disajikan untuk dinikmati? Ucap Alana. Stefano akhirnya tertawa, mendengar perkataan Alana. Astaga, kenapa harus pisang yang jadi perumpamaan? Kenapa tidak buah yang lain saja? Ucap Stefano, kini hatinya menjadi tenang setelah mendapatkan wejangan dari ibu angkatnya. Meskipun semua nasihat dan wejangannya terdengar dan menggelitik lambungnya, tapi justru kini Stefano semakin percaya pada Aura. Aura terlalu polos untuk melakukan hal selicik itu, apalagi setiap hari ia menemani Lydia. Lydia pasti akan mengatakan sesuatu padanya jika Aura berbuat hal aneh. Terlebih Lydia bukanlah orang yang bodoh, ia pasti akan melakukan sesuatu untuk melindunginya. Alana benar, bisa saja ada orang yang ingin menghancurkan hubungan mereka, dan tidak suka melihat kebahagiaannya. Tapi siapa? Apa orang itu adalah Aira? Hei Ironman, kenapa kau lambat sekali? Ucap Raihan kesal pada Aira, yang berjalan lambat di belakangnya. Itu karena kau tidak bisa pelan-pelan, langkahmu terlalu panjang. Jadi, aku tidak bisa mengikutimu dengan cepat. Jawab Aira, itu memang benar. Raihan bertubuh tinggi dan tegap, sedangkan Aira bertubuh mungil. Tentu saja ia tidak bisa menyetarakan langkahnya dengan Raihan. Menyebalkan, aku sudah bilang tidak ingin kau yang menjadi asistenku. Kau malah membuatku semakin repot saja. Raihan menggerutu kesal, ia masih tidak terima jika Aira yang menjadi asistennya. Entah apa maksud dari Valdi menerima anak manja ini untuk menjadi asistennya. Apa untuk membuat Aira susah? Tapi, di sini bukan hanya Aira saja yang kesusahan, tapi dirinya juga malah ikut susah. Mengingat Aira yang tidak memiliki pengalaman kerja apapun, membuat ia bekerja dengan lambat. Kalau kau tidak suka aku bekerja di sini, lebih baik aku berhenti saja. Ucap Aira kesal, dan menahan dirinya agar tidak menangis. Sungguh bekerja seperti ini adalah hal yang cukup sulit baginya. Apalagi setiap hari ia harus mendengar omelan Raihan yang menyebalkan. Aira tidak biasa diperlakukan seperti ini. 28. Aira memang ingin berubah menjadi seorang wanita mandiri dan tidak cengeng. Ia juga tidak ingin menjadi seorang anak manja yang selalu bersembunyi di belakang papinya. Tapi sungguh, diperlakukan seperti ini rasanya begitu menyakitkan. Ia jadi ingat Aura, yang selama bertahun-tahun selalu mendapatkan bentakan dan kebencian dari Marvin. Apakah hati Aura sesakit apa yang ia rasakan?
Tidak. Justru hati Aura pasti lebih merasa sakit dari apa yang ia rasakan. Selalu dalam anggap anak pembawa sial, tidak pernah diperlakukan adil juga selalu mendapatkan bentakan juga cemoohan dari Marvin. Rasanya pasti sakit sekali. Membayangkan Aura, Aira pun tak sengaja meneteskan air matanya. Ia merasa sedih karena tidak bisa melindunginya dulu. "Hei Iron Man, kau menangis?" tanya Raihan agak panik karena telah membuat asistennya menangis. Aira langsung mengusap air matanya, dan menggelengkan kepala. "Aku tidak menangis," jawabnya sambil terus menghapus air mata yang tanpa permisi itu jatuh membasahi pipi mulusnya. "Lalu air apa yang keluar dari matamu itu, air hujan?" tanya Raihan. Merasa tidak enak pada Aira, akhirnya Raihan pun berjongkok untuk menyetarakan tingginya dengan Aira. "Anak manis, jangan menangis. Aku tidak bisa membujuk perempuan apalagi anak kecil sepertimu. Tapi aku bukan anak kecil." Aira semakin kesal, dan malah semakin terisak membuat Raihan semakin merasa bersalah saja. Ya aku tahu, kau bukan anak kecil. Tapi kau orang dewasa yang terperangkap dalam tubuh anak kecil. Apa dulu kau kurang minum susu? Aku dengar ayahmu itu orang pelit. Jangan-jangan kau hanya diberi susu ayam setiap hari. Makanya kau jadi pendek begini. Raihan menahan tawanya agar tidak meledak. "Kau 29. Setelah mendengar kata-kata bijak dari Alana, perasaan Stefano mulai merasa tenang. Namun, dia tidak bisa terus-menerus larut dalam ketenangan hati ini. Sebuah perasaan waspada mulai timbul, seperti ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan yang dia rasakan saat ini. Kenapa ada perasaan seperti ini? Apakah benar ada orang yang tidak menyukai kebahagiaanku? Batin Stefano dalam hati, mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang tak terduga itu. Perlahan, Stefano berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu waspada dan siap menghadapi apapun yang mungkin mengancam kebahagiaannya. Tapi anehnya, pikiran Stefano malah tertuju pada Aira. Karena sebelumnya hanya Aira orang yang tidak menyukai pernikahannya dengan Aura. Bahkan Aira pernah meminta Aura untuk tidak memberikan haknya pada Stefano. Karena Aira merasa tidak rela, jika Stefano menjadi milik Aura. Pemikiran mantan istri Damian itu memang sangat licik, membuat Stefano semakin tidak menyukai Aira. Tapi semua pikiran buruk Stefano tentang Aira itu tentu saja langsung ditepis oleh Aura. Menurut Aura, Aira tidak sejahat itu. Aura berpikir jika bukan Aira yang mengirimkan pesan itu pada Stefano. Mungkin ada orang lain yang tidak menyukai kebahagiaan mereka, atau mungkin saja ada orang iseng yang mengirimkan pesan itu. Seharusnya kau tidak langsung percaya pada pesan itu, ucap Aura. Ia agak kecewa setelah mendengar penuturan Stefano yang jadi curiga padanya hanya karena sebuah pesan yang tidak jelas siapa pengirimnya. "Maaf, aku cemburu makanya aku langsung percaya begitu saja," jawab Stefano sambil memeluk Aura dari belakang dan menempelkan dagunya di bahu Aura. "Tapi aku kesal padamu, aku takut jika pemikiranmu itu malah membuat rumah tangga kita jadi hancur. Aku tidak mau jika kita sampai berpisah, aku tidak mau kita bercerai. Suut, jangan pernah katakan itu, karena aku tidak mau berpisah denganmu. Aku tidak mau ada perceraian di antara kita," ucap Stefano. Ia memeluk Aura dan membawa ke dalam dekapannya. "Aku juga tidak mau berpisah denganmu Stefano, kau adalah satu-satunya sandaran hidupku. Aku tidak punya apa-apa lagi selain dirimu dan juga Oma sebagai kelu Stefanoku," ucap Aura bersedih. Sesungguhnya ia sangat ingin jika hubungannya dengan Aira bisa kembali seperti dulu. Tapi sayangnya, sampai saat ini Aura masih belum bisa memperbaiki hubungan mereka. Padahal jauh di lubuk hatinya,
Ia sangat merindukan Aira dan ingin meminta maaf padanya karena Aura merasa bersalah atas jalan hidup Aira yang tak sesuai dengan keinginannya. Aura juga ingin minta maaf, karena pria yang sangat Aira cintai telah menjadi suaminya. Dan Aura semakin merasa bersalah, karena ia juga tidak bisa menahan perasaannya. Aura jatuh cinta pada Stefano. Aura begitu mencintai pria ini, pria yang telah menjadi suaminya. Meskipun tidak bersalah bagi Aura untuk mencintai pria yang telah halal bagi dirinya, tapi entah kenapa perasaan tak nyaman masih selalu menghantui hati Aura. Aura semakin terlarut dalam lamunannya, hingga ia tidak menyadari jika bibir suaminya sudah menempel di bibirnya dan melumatnya dengan lembut. Aura tersentak ketika bibir Stefano menyapu lembut bibir mungilnya. Stefano tersenyum saat melihat wajah Aura yang memerah karenanya. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Stefano. Ia tahu jika istrinya itu sejak tadi melamun. Untuk itu ia berusaha menyadarkan Aura dari lamunannya, dengan ciuman yang ia berikan. "Tidak ada, bohong Aura. Jangan berbohong padaku, atau apa memang benar jika kau sedang berselingkuh?" tanya Stefano. 30. "Arggggh, kenapa kau mencubitku?" seru Stefano terkejut saat tangan Aura mencapit pinggangnya dengan memutarnya hingga membuat Stefano kesakitan.